Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok masinis yang dimana saya adalah Nika Bagas Saputra dengan tim 24131036. Saya Muhammad Faisal dengan nomor 31115. Saya Gerald Sombal Sinaga dengan Imakir 044. Saya Farid Fadila Karim dengan 3 Izinkan kami ingin mempresentasikan B500 dan B600 dari hasil proyek kami, yaitu penghapus papan tulis otomatis. Dimana terdapat 3 tujuan penulisan dan pengujian, yaitu ada verifikasi dan kerja, integrasi sistem, dan evaluasi keamanan. Nah, dalam B500 ini kami menguji ada 4 subsistem, yaitu ada mekanik, elektronika, komputer, dan kendali. Yang pertama adalah mekanik, subsistem mekanik. Yang dimana yang pertama itu terdapat pada komponen lift screw, dimana mekanis utama penggerakan linear dari penunjukan penghapus. Lalu ada kedua singkel untuk menghubungkan poros antara dari motor stepper motor dengan si lift screw-nya. Lalu pada saat pengujian awal di mana terjadi kemiringan pada saat pergerakan awal, lalu di problem solvingkan dengan bisa sejajar atau tidak terjadi kemiringan pada saat pengujian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Rik. Oke, di sini ada elektronika, sistem elektronikanya. Di sini pengujian, di sini ada pengujian dari satu dayanya. Jadi dilakukan pengukuran tegangan PSI sebesar 12 volt DC dengan voltmeter. Nah, tegangannya bisa dilihat itu di 11,1 sampai 12,1 volt. Nah, setelah dites didapatkan hasil tegangan stabil memastikan stepper motor tidak kehilangan torsinya sama sekali atau low step. Nah, ini ada mapping dari pin Arduino-nya. Dari driver L298 ini dibuka dengan 8, pin 8, 10, 9, dan 11. Biar infrared kiri dan itu dihubungkan dengan P2 nomor 2. Infrared nomor yang sebelah kanan itu dihubungkan dengan pin nomor 3. Dan juga tombol tactile switch itu dihubungkan dengan pin 4, 5, dan 6. Nah, implementasi dari L298N. Nah, ini digunakan sebagai driver motor. Jadi driver motor ini mampu menangani beban arus driver motor tanpa operating. Bisa menerima 4 input logic dari Arduino untuk menentukan fase kumparannya. Nah, yang ketiga, interface modular menggunakan troubleshooting wiring di lapangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem komputeran. Di sini kami menggunakan algoritma Half-Step. Nah, kenapa sih kita pakai algoritma Half-Step? Algoritma Half-Step ini memiliki beberapa kelebihan. Dan antaranya resolusinya lebih tinggi karena langkahnya itu lebih presisi dibandingkan dengan single step. Lalu pergerakannya juga lebih halus, jadi meminimalkan getaran pada mekanik papan tersebut, dan juga torsinya lebih stabil dibandingkan single step. Next. Oke, di sini ada flowchart programnya, di mana dimulai dari ketika tombol kondisi adalah false atau diam. Lalu saat diberi input, jika sensor infrared tidak membaca ada objek di sekitarnya, maka motor akan bergerak. Namun jika iya, maka motor akan diam dan hanya bisa bergerak ke arah sebaliknya. Lalu jika di tengah proses ditekan tombol pause, maka motor akan segera berhenti menunggu input selanjutnya, baik bergerak ke kiri atau ke kanan. Next. Oke, lalu untuk kendalinya di sini kami menggunakan kendali on off dengan feedback diambil dari sensor infrared itu sendiri, di mana ada tombol kanan dan kiri serta tombol pause. Dan saat infrared sudah mendeteksi, itu diberikan feedback ke sistem untuk menghentikan proses pemutaran motor. Nah, ini untuk diagram blok kendalinya seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu ada pengujian integrasi sistem B600. Dari skillnya integrasi keseluruhan, menghubungkan seluruh subsistem menjadi satu unit. Lalu sudah menjalankan perintah driver ini dari ke kanan. Dan yang ketiga memverifikasi sinkronisasi antara pergerakan itu dan respon sensor. Dari hasil seluruh sistem bekerja secara sinkron tanpa delay atau gangguan komunikasi data.
fitur proteksi batasan lintasan. Nah, sensor infrared berfungsi sebagai deteksi elektronik, mendeteksi posisi ujung fisik rel, memberikan sinyal low dan zero saat terhalang, dan menghentikan putaran motor secara otomatis meskipun tombol masih ditekan. Lalu mencegah kerusakan pada motor stepper dari mekanisme akibat tabrakan fisik. Itu ringkasan evaluasinya. Nah, kesimpulannya alat penghapus beban tulis otomatis ini berhasil direalisasikan dengan tingkat keandalan yang baik. Integrasi sistem mekanik, elektronik, dan komputer terbukti mampu menjalankan proses penghapusan secara aman dan stabil. Oke. Pak, jadi di sini untuk inisiasi sistemnya itu idle itu dia false, jadi dia nggak bergerak. Dia baru bergerak saat diberi input dan juga sensor yang arah dia bergerak itu tidak membaca ada objek Pak di depannya. Contohnya di sini kan dia di situ sensornya aktif apa membaca. Ketika kita tekan berputar ke sana, motor tidak berputar sama sekali. Namun jika kita membuat bergerak ke arah sini, di mana sensornya tidak mendetek objek, maka motor akan bergerak. Dan ini saat kita uji dapat menghapus jejak spidolnya. Dan untuk lama pergerakannya sendiri itu bisa diatur, tapi di sini dari pengujian yang kita coba paling optimal itu 25 detik, di mana torsinya itu tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Nah, ketika dia mendekati sensor infrared, dia akan berhenti sendiri. Nah, jika penghapusannya tidak bersih, kita dapat mereverse kembali sistemnya. Ya, di sini kendalanya adalah infrared. Karena kita menggunakan infrared, jadi sensornya itu suka kalau dibaca di ruangan yang bercahaya terang seperti ini suka error. Coba ditutup guys, di atas ya. Nah, jika ditutup seperti itu, baru bisa lagi dibalik. Jangan tangannya. Nah, untuk menghapus yang tidak, misalnya kalau tadi itu terhapusnya tidak bersih. Lalu di tengah proses penghapusan ini bisa juga kita menghentikan prosesnya. Misalnya di sini kita tekan pause. Dan untuk melanjutkannya lagi, di sini karena kedua sensor tidak membaca ada objek, bisa kita lanjutkan ke kanan untuk menghabiskan proses yang tadi, atau kita kembalikan ke kiri untuk refresh. Seperti itu saja sih Pak. Inilah. Satu kali nggak bisa. Tergantung tinta spidol juga Pak. Kebetulan ini kan alkoholnya udah kering Pak, jadi agak sulit. Tapi kalau spidol baru kemarin kita coba masih bagus Pak. Iya. Nah kalau ini tuh lebih rata. Kalau microfiber tuh kalau dia garisnya begini tuh dia bakal titik-titik gitu jadinya Pak. Ini juga sengaja penghapusnya dibikin ada dua gini Pak, biar nanti ngapusnya dua kali. Bisa dua kali. Dan sebenarnya kita nggak perlu nunggu sampai habis sih Pak. Jadi misalnya kalau kita kayak tadi nih menghapus terus nggak bersih, itu tuh bisa kita langsung reverse aja gitu Pak. Kayak gini, lewat dulu dia misalnya sampai segini, terus kita lihat oh masih ada tinggal, kita balik aja. Atau kita pause juga bisa. Gitu, Pak. Tagihan permanen. Jangan permanen. Kemungkinan sih enggak. Enggak itu kabus, tapi maksudnya enggak rapi. Ya, tapi sistemnya bisa dibolak-balik kok Pak. Jadi bisa beberapa kali. Dan dia nggak mesti nunggu kedetek sensor dulu baru jadi nggak, itu cuma sistem proteksi agar dia nggak over malah bisa kalah. Iya, gitu, dua. Pak. Misalnya isi lagi, oke kita balik lagi. Balik ini masih manual Pak. Kalau permanen Pak. Ya, lain aku PSO bisa di